definisi cinta dalam Islam tuh gimana menurut Habib? Nah, kan apalagi kalau misalkan kita lihat di sini, Nih, apalagi maksud dari apalagi Islam kalau bukan cinta. Ini dagangan saya. Ini apaan sih? Kaos ini. Oh, ini kaos. Ini kaos. Endorse. Enggak, ini produk saya. Oh, ini. Oh. Nanti saya kirimi Anda endorse gratis. Bayar dong. Anda sama pendakwah bayar. Mau jadi apa dunia ini kalau pendakwah juga suruh bayar? Mending bubar sudah dunia ini. Oke. Nah, jadi maksudnya apa? Ini sambil dilegalisir, coba sambil dilegalisir. Nah, oke. Gitu. Siap. Kita tanda tangan ya. Tanda tangan. Jarang-jarang ente diminta tanda tangan, Beb. Nah, tanda tangannya saya dari kanan loh. Kurang Islami apa? Sampai dibahas. Jadi apalagi Islam kalau bukan cinta, bahwa semua aspek dalam Islam itu adalah cinta. Tuhannya Allah itu punya sifat yang tidak terbatas, sama ulama kemudian dikodifikasi menjadi 99 kan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Tapi sifat utama dari yang 99 itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akar katanya satu, yaitu Rahman. Yaitu cinta. Maka Allah itu paling senang disebut sebagai yang Maha Cinta. Makanya Bismillahirrahmanirrahim kita sebut dalam setiap saat. Itu sifat utama yang diambil adalah yang dua itu. Allah paling suka Maha Cinta. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran bahwa seluruh ketetapannya itu adalah dengan cinta. Kata Allah dalam Al-Quran. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Kata Allah. Semua ketetapanku dengan cinta. Saking cintanya Allah kepada kita, walaupun jodoh di tangan Allah, yang nggak nyembah Allah tetap dikasih jodoh. Kemudian saking cintanya Allah kepada kita, yang nggak nyembah Allah tetap Allah kasih rezeki. Kemudian saking cintanya Allah kepada kita, Anda nggak di neraka terus gitu. Kalau udah bersih nanti dosanya dimasukin ke surga. Tapi yang surga nggak ada nih ceritanya terdegradasi ke neraka, nggak ada. Emang main bola? Makanya nggak ada terdegradasi itu, nggak ada. Yeah. Saking cintanya Allah kepada kita. Kemudian semua dosa kita walaupun sebanyak apapun bisa Allah ampuni. Asal kita minta ampun dengan cinta itu kepada Allah. Jadi kalau kita mau bikin skala prioritasnya antara harta tahta dan cinta, pertama berarti cinta dong. Cinta. Karena Nabi Muhammadnya juga ngajarin cinta. Nah, Nabi itu bukan Al-Amin, bukan hanya Al-Amin, tapi Ar-Rahmah. Kita kan kenalnya sifatnya Nabi apa? Al-Amin. Padahal sifat utama Nabi yang lain adalah Ar-Rahmah, yang penuh cinta. Nabi penuh cinta, bahkan bukan hanya kepada sesama Muslim, kepada non-Muslim pun Nabi penuh cinta. Kisah cintanya yang dari Nabi yang bisa diangkat, kita pengen denger dong, Beb, ceritanya. Kisah cintanya Nabi misalnya ada seorang pemuda yang job desk-nya itu ngolok-ngolokin Nabi, ngehina Nabi. Job desk? Iya, job desk-nya. Job desk-nya itu dari Abu Sufyan, ini pemuda Yahudi dari Abu Sufyan, job desk-nya itu adalah ngeludahin Nabi. Pokoknya ngehina Nabi. Sampai suatu hari dia sakit, kata Nabi, kemana yang orang job desk-nya itu ngeludahin saya? Dia sakit, Nabi, loh kok saya gak tahu, antar saya ke rumahnya. Diantar sama sahabat ke rumahnya, bawa buah Nabi. Kemudian dikasih buah itu kepada dia, dan Nabi menjenguk orang sakit ini, padahal yang tiap hari meludahi Nabi. Gemeter badannya dia ketemu Nabi, dia nangis, dia peluk Nabi, dan dia masuk Islam. Karena cinta itu. Nabi mendakwahkan Islam itu dengan cinta. Nah, dan itu inti ajaran Nabi, segalanya. Bahkan bukan hanya non-Muslim, lawannya pun, musuhnya pun Nabi cintai. Orang-orang Taif itu memusuhi Nabi, melempar Nabi dengan batu. Nabi balas dengan lemparan senyum. Kemudian membenci Nabi, Nabi balas dengan cinta. Bahkan Nabi mendoakan mereka. Kata Nabi, mereka itu bukan benci saya, mereka cuma nggak tahu siapa saya. Jadi saya doakan mereka dapat hidayah, dan kemudian anak cucunya nanti ikut saya. Tahu kepada saya dan ikut saya. Jadi semuanya cinta sudah. Makanya kata saya, apalagi Islam kalau bukan cinta. Sebenarnya ini kata-kata dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq, salah satu cucunya Nabi. Jadi kata beliau, gak ada Islam itu selain cinta. Pokoknya cinta. Bahkan puncaknya deh yang paling seolah-olah gak cinta dari Islam itu kan perang. Cinta kok memerangi ya. Kan begitu. Tapi padahal perang pun dalam Islam itu dilakukan atas dasar cinta, bukan atas dasar benci. Sayyidina Ali itu pernah gak jadi mau menebas musuhnya, yaitu Amr bin Abdi Wud. Karena kenapa? Karena
Amr bin Abdu itu ngeludahi dia. Nggak jadi. Kenapa wahai Ali nggak jadi? Kata Sayyidina Ali, kalau saya menebas Amr bin Abdi, yang menebas itu Ali bin Abi Thalib karena nafsu dan kebenciannya, karena diludahi. Hanya dia pergi, baru beberapa waktu baru kemudian dieksekusi. Tapi dia pergi dulu agar nafsunya hilang, kebenciannya hilang, baru dieksekusi karena Allah, karena cinta. Bukan perang juga bukan karena benci, tapi karena ingin mereka berubah jadi lebih baik. Karena itu tawanan perang itu harus, kata Nabi, dikasih makanan seperti makanan yang kita makan. Kalau orang berdamai, maka kita harus terima. Kalau lari dari medan perang, nggak boleh dikejar. Kemudian pohon dan hewan nggak boleh disakiti. Dalam perang loh. Bayangin, perang nggak boleh nginjek rumput. Ini perang macam apa? Tapi karena memang perang ini atas dasar cinta, ya memang begitu. Ada aturannya semua. Ada aturannya yang berbasis semua pada cinta dan bukan karena agama. Karena di antara yang harus dicintai dalam perang dan dilindungi, selain wanita, anak-anak, orang tua, dan rakyat sipil, adalah tokoh agama dan rumah ibadahnya. Jadi kalau ada rumah ibadah agama lain dibakar, bahkan pada saat perang pun, kata Nabi, harus dijaga. Kok Anda saat damai dibakar? Aneh-aneh saja Anda ini. Pemuda tersesat aja gak kayak Anda gitu. Karena pemuda tersesat itu kan tersesatnya di jalan yang benar. Iya, tersesat di jalan yang benar. Masih mencari kebenaran. Masih mencari kebenaran, dan tersesatnya kan di YouTube saya. Iya. Jadi ya di jalan yang benar lah. Ya paling enggak kalau di Insight termasuk jalan yang benar lah. Tolong honor saya nanti include endorse. Tolong, ini banyak mau ya.